menjelaskan tentang Pancasila dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Selamat menonton! Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Pembahasan yang pertama yaitu tentang sejarah terbentuknya Pancasila. Soekarno sebagai tokoh sentral pada kelahiran Pancasila 1 Juni 1945 menyatakan bahwa dirinya bukan pencipta, tetapi penggali. Soekarno mengatakan, "Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya? Kenapa saya diagung-agungkan? Padahal toh sudah sering saya katakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian 5 mutiara yang saya gali itu saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia." Nah, itu menurut Soekarno. Pernyataan itu ingin menunjukkan bahwa berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan ciptaan Soekarno, tetapi sebenarnya telah hidup dan dihidupi oleh masyarakat Indonesia. Apabila sudah ada dalam kehidupan masyarakat, mengapa Soekarno mengatakan kata penggali dan bukan pengambil? Nah, alasannya karena untuk mengambil intisari berbagai nilai yang hidup dalam masyarakat, Soekarno melakukan dialog reflektif kritis, yaitu mengambil yang sudah baik, menyempurnakan yang kurang baik, dan mengkritik yang tidak baik. Nah, itu pembahasan dari sejarah terbentuknya Pancasila. Materi selanjutnya yaitu sila-sila Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, keempat kerakyatan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan atau keadilan sosial. Yang pertama yaitu ketuhanan. Nah, yang dimaksud dengan ketuhanan adalah Indonesia harus menjadi negara yang melindungi semua kebertuhanan masyarakat secara adil. Pandangan itu menjadi dasar bagi Soekarno untuk memunculkan sila yaitu ketuhanan yang berkeadaban. Dengan sila itu, beliau menghendaki negara tidak mencampuri urusan ajaran kebertuhanan masing-masing, aliran dan agama. Materi yang selanjutnya yaitu proses perumusan Pancasila. Yang pertama, perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI. Di antara kedua versi Pancasila, yang paling kontroversial adalah 2 rumusan hasil sidang BPUPKI. Salah satu penyebab kontroversi adalah tulisan Nugroho Nato Susanto, seorang sejarawan militer, dalam buku Teks Sejarah Nasional Indonesia untuk SMA kurikulum 1975 sebagai berikut. Pada sidang 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dan dasar negara kesatu kebangsaan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima yaitu kesejahteraan rakyat. 3 hari kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengucapkan dalam pidato mengenai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang juga terdiri atas 5 asas, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau perkemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Materi selanjutnya yaitu tentang perumusan Pancasila hasil Panitia 9. Diterimanya secara aklamasi pidato Soekarno menjadikan BPUPKI telah berhasil memiliki rancangan dasar negara Republik Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut, sebelum sidang BPUPKI berakhir, disepakati untuk membentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Soekarno. Tugas panitia kecil adalah mengumpulkan usul dan pandangan para anggota BPUPKI yang akan dimasukkan dalam agenda sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Atas inisiatif Soekarno sebagai ketua panitia kecil, Soekarno membentuk panitia 9.
Selain mendalami masalah dasar negara, Panitia 9 juga ditugasi untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada rapat tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyepakati isi rancangan naskah proklamasi. Materi yang selanjutnya ada perumusan Pancasila hasil penetapan PPKI. Singkatan dari PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk melanjutkan pekerjaan BPUPKI, pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang beranggota sebanyak 27 orang. Peran PPKI dalam sejarah Indonesia itu sangat penting, terutama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diadakan pada 17 Agustus 1945. Organisasi inilah yang menyempurnakan dan mengesahkan berbagai perlengkapan berdirinya sebuah negara baru, yaitu Negara Republik Indonesia. Salah satu finalisasi yang dilakukan oleh PPKI adalah penghilangan atau penghapusan kata, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tokoh sentral pada penghilangan 7 kata tersebut dan menggantinya dengan kata yaitu Yang Maha Esa adalah Muhammad Hatta yang pada saat itu menjadi pemimpin PPKI bersama Soekarno dan Regimen Wedodiningrat. Saat pagi-pagi tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI dimulai, Hatta melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam agar bersedia menerima usulannya demi menjaga persatuan bangsa. Teku Muhammad Hasan, Kasman Singodimejo, dan Ki Bagus Hadikusumo akhirnya mereka mau menerima usulan dari Hatta untuk mengganti kata dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena para tokoh Islam tersebut sudah menerima usulan dari Muhammad Hatta, maka dijadikanlah usulan tersebut menjadi rumusan Pancasila agar mencapai bentuk yang sempurna dan disahkan pada sidang PPKI tersebut. Kesimpulannya yaitu dari kajian yang telah dilakukan dapat diambil pemahaman bahwa banyak di antara sila-sila Pancasila digali dengan refleksi kritis oleh Soekarno. Refleksi kritis dilakukan untuk memperoleh unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang mampu untuk menopang negara Indonesia selamanya. Untuk unsur yang tidak ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti demokrasi, Soekarno mengambilnya dari kebudayaan asing, guna menjadikan bangsa Indonesia mampu berkembang menjadi masyarakat adil dan makmur. Pada bagian formulasi Pancasila yang terjadi pada sidang BPUPKI yang pertama, terjadi penyimpangan dalam penyusunan sejarahnya. Nugroho Noto Susanto berusaha memperkecil peran Soekarno melalui menokohkan Muhammad Yamin sebagai orang yang ditempatkan sebagai pengusul tertentu.